landasan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, dan juga landasan organisatoris. Pengertian kurikulum berawal dari dunia olahraga, yaitu kurir yang tidak pelari dan kurer atau tempat berpacu, yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Dalam dunia pendidikan, diaplikasikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian ini, terungkap bahwa kurikulum memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh siswa dan juga tujuan utamanya yaitu memperoleh ijazah. Implikasinya adalah setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Hal yang senada dikemukakan oleh Sailer, Alexander, dan Lewis yang menganggap bahwa kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar baik dalam ruangan, kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Landasan pengembangan kurikulum adalah gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum memiliki peran penting dalam pendidikan. Kurikulum yang tidak memiliki landasan yang kuat akan mudah terombang-ambing dan dapat berdampak pada kualitas peserta didik. Tujuan landasan pengembangan kurikulum adalah untuk memberikan dasar yang kuat dan jelas dalam mengembangkan kurikulum. Landasan yang kokoh ini penting agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Adapun manfaat landasan pengembangan kurikulum yaitu memberikan acuan untuk mengembangkan pembelajaran, menjamin kualitas pendidikan dengan standar yang jelas, mencapai target yang terukur, mencapai budaya yang diharapkan, menciptakan manusia yang mampu memecahkan masalah masyarakat, dan membantu mengarahkan arah dan karakteristik kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Mungkin kita dapat membayangkan andai kata misalkan ada sebuah bangunan rumah yang dibangun tapi tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kokoh. Maka ketika terjadi gempa atau goncangan sedikit saja, rumah tersebut akan mudah roboh. Nah, sama halnya dengan kurikulum. Jika dikembangkan tidak didasarkan pada landasan yang tepat dan kuat, maka kurikulum tersebut tidak bisa bertahan lama dan bahkan dengan mudah dapat ditinggalkan oleh para penggunanya. Nah, dengan demikian, dalam mengembangkan kurikulum, terlebih dahulu harus diidentifikasi dan dikaji secara selektif, akurat, mendalam, dan menyeluruh landasan apa saja yang harus dijadikan pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan jauh ke masa yang akan datang. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini memberikan kemudahan kepada para pengemban kurikulum dengan adanya kerangka berpikir dalam organisasi sekolah atau organisasi kelas. Landasan ini membantu para pengemban kurikulum menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan. Misalnya, untuk apa sekolah, apa nilai dari belajar, bagaimana siswa belajar, metode dan media apa yang digunakan, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan. Landasan filosofis juga memberikan kerangka berpikir yang lebih luas terhadap isu-isu dan tugas-tugas pendidikan, seperti penetapan tujuan pendidikan, organisasi materi, proses pembelajaran, dan secara umum. Dengan landasan filosofis ini dapat ditentukan pengalaman belajar dan aktivitas belajar seperti apa yang dapat dilakukan di dalam kegiatan belajar.
Landasan filosofis juga memberikan dasar kepada pengembang kurikulum, yaitu guru dalam menentukan tugas-tugas apa yang tepat diberikan kepada siswa, memberikan kemudahan dalam menentukan buku teks apa yang digunakan, bagaimana menggunakannya, aspek kognitif, afektif, dan psimotorik seperti apa yang berguna bagi peserta didik, pekerjaan rumah seperti apa yang pantas diberikan, seberapa banyak jumlahnya, lalu bagaimana cara mengevaluasi dan menilai mereka, dan bagaimana menggunakan hasil tesnya, dan juga kita bisa menentukan mata pelajaran apa saja yang seharusnya diberikan kepada siswa. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi dari filsafat yang digunakan sebagai titik awal dalam pendidikan. Oleh karena itu, ada hubungan tersirat antara ide-ide dalam cabang-cabang filsafat pada umumnya dan ide-ide tentang pendidikan. Landasan pendidikan dan pembelajaran adalah asumsi atau gagasan, keyakinan, dan prinsip yang digunakan sebagai titik tolak atau dasar berpikir atau mempraktikkan pendidikan dan pembelajaran. Landasan pedagogis yang harus dikuasai guru adalah filsafat, sejarah, politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan perbandingan. Dalam konteks ini, pendidikan dapat dimaknai secara berbeda, sesuai dengan prinsip yang diilhami oleh masing-masing latar belakang tersebut. Filsafat dan pendidikan adalah dua gagasan yang berbeda, maka perlu untuk mendefinisikan filsafat terlebih dahulu sebelum menjelaskan filsafat pendidikan. Filsafat dicirikan sebagai pandangan hidup seseorang sepanjang hidupnya di dunia. Filsafat mengacu pada cara berpikir yang matang dan disengaja yang mencakup semua aspek kehidupan. Dalam bahasa Inggris, istilah filsafat alam berarti filsafat, dan philei atau philos dan sophein atau sophie dalam bahasa Yunani. Yang lain berpendapat bahwa filsafat, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wisdom, berasal dari bahasa itu. Sophia dan philos sama-sama merujuk pada kebijaksanaan. Akibatnya, filsafat dapat dipahami sebagai cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran melalui kajian yang sistematis, logis, kritis, rasional, dan spekulatif tentang hakikat dan sumber kebenaran. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mendalami akal secara mendalam yang didasarkan dari pemikiran dan akal manusia. Filosofi ini dapat berupa sekumpulan pandangan tentang kehidupan yang diinginkan oleh manusia. Namun, itu juga bisa diartikan sebagai sikap, kesadaran, dan kedewasaan seseorang dalam memandang sesuatu atau berpikir secara mendalam serta integritasnya dengan semua hubungan. Bidang telaah filsafat pada awalnya mempersoalkan siapa manusia itu. Kajian terhadap persoalan ini berupaya untuk menelusuri hakikat manusia, sehingga muncul beberapa asumsi, misalnya manusia adalah makhluk religius, makhluk sosial, makhluk yang berbudaya, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa telaahan tersebut, filsafat menelaah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat benar salah atau logika, hakikat baik buruk atau etika, dan hakikat indah jelek atau estetika. Pada dasarnya, pandangan hidup manusia mencakup ketiga permasalahan tersebut, yaitu logika, etika, dan estetika. Oleh karenanya, ketiga pandangan tersebut sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam mengembangkan kurikulum, khususnya untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, metodologi atau proses pendidikan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Nah, dengan demikian, tentu saja bahwa filsafat memiliki manfaat dan memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam memberikan kajian sistematis berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Nasution mengidentifikasi beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai.
manusia yang bagaimanakah yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan itu. Yang ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Yang kelima, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Pengembangan kurikulum harus berdasarkan psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu dikembangkan, seperti perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan moral. Perbedaan psikologis dari masing-masing individu dalam kegiatan pembelajaran juga mendasari arah dan isi dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada dua cabang psikologi, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi belajar berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diimplementasikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya agar pembelajarannya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan psikologi perkembangan diperlukan dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalaman materi atau bahan ajar sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Nah, mengapa kurikulum harus berlandaskan kepada landasan sosiologis? Karena anak-anak berasal dari masyarakat, mereka mendapatkan pendidikan baik informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan mereka diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, Archimedes, dan lain-lain. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang. Nah, seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, dewasa ini banyak dihasilkan temuan-temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berpengaruh pula terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada zaman dahulu kala, mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kaki di bulan. Tetapi berkat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan dan Neil Armstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal.
Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dan standar mutu tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar bagaimana belajar learning to learn dalam mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi, pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan iptek juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Yang dimaksud dengan landasan ini adalah pengorganisasian kurikulum tentang bentuk penyajian mata pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Keadaan masyarakat senantiasa berubah dan mengalami kemajuan yang pesat, sehingga tentu akan memberi beban baru bagi pengembang kurikulum yang berperan sebagai pembuat keputusan dan memilih apa yang harus diajarkan kepada siapa. Dalam pengorganisasian kurikulum ada dua masalah pokok yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pengetahuan apa yang paling berharga untuk diberikan bagi anak didik dalam suatu bidang studi. Yang kedua, bagaimana mengorganisasi bahan itu agar anak didik dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya. Pada pertimbangan pertama, dibutuhkan para spesialis dalam disiplin ilmu yang dibantu oleh para pengembang kurikulum untuk menentukan pengetahuan paling berharga tersebut. Pendekatan yang paling baik adalah dengan membentuk tim yang diketuai ahli pengembangan kurikulum yang juga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bidang studi tersebut. Permasalahan kedua, cara mengorganisasikan bahan bagi keperluan pengajaran. Salah satu caranya dengan mengorganisasikan bahan berdasarkan topik, tema, kronologi, konsep, isu, logika, dan proses disiplin. Sebagai solusi dari pengorganisasian kurikulum, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan bahan pelajaran. Yang kedua, sasaran bahan pelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian bahan.